Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master Version Over bagian 826. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Tanya, tapi Pangeran Yao Ming, saya telah mendengar tentang orang ini. Dia adalah putra suci teratas dari rumah besar di alam surga timur. Rumah Yao Ming Mansion itu adalah mansion yang sangat sombong dan mendominasi di antara umat manusia. Dan itu adalah karakter yang sulit. Mata para penguasa iblis di makam kekaisaran itu nampak berkedip-kedip. Saya tidak peduli tentang bagaimana identitasnya. Tetapi karena dia berani memperlakukan klan kekaisaran saya seperti ini, saya harus membunuhnya hidup-hidup. Kata Pangeran Jinwu. Dia nampak meraung dengan marah. Dia kemudian bergegas keluar dari ruang batu dan mulai mencari. Di sisi lain di kedalaman reruntuhan, nampak Chen Sisi dan Qin Chen sedang melesat. Namun tiba-tiba Qin Chen berhenti. "Chen Xiao, ada apa?" tanya Chen Sisi di saat melihat Qin Chen tiba-tiba berhenti. Pangeran Jinwu dari makam kaisar itu sepertinya telah melihat pembunuhan iblis terenggiling itu dan sekarang mereka sedang mencari si pembunuh. Kata Qin Chen matanya berkedip saat dia memurnikan iblis terenggiling itu. Dia juga mendapat jejak ingatan dari pihak lain. Mengetahui bahwa klan iblis makam kekaisaran itu adalah ras yang sangat menakutkan di antara klan iblis. Jika orang-orang dari rumah Yao Ming Mansion dapat memprovokasi musuh sebesar itu akan menjadi musuh besar baginya. Tetapi ini merupakan kabar baik bagi Qin Chen. Selain itu, dari ingatan iblis terenggiling itu, Qin Chen juga mengerti bahwa Pangeran Jinwu dari makam kaisar sebenarnya adalah orang yang sangat sombong dan kejam. Dia menggunakan segala cara untuk kultivasinya. Oleh karena itu, Qin Chen menjebaknya. Itu sangat bagus. Di samping Chen Sisi tidak bisa membantu, tetapi dia menggelengkan kepalanya ketika melihatnya. Dia sangat terkejut bahwa Qin Chen dapat meniru aura dan suara yang tidak dikenalnya dalam sekejap. Metode ini sangat menakjubkan. "Chen Xiao, kamu bisa membingkainya hanya dengan sebentar." Dari ingatan rubah peri berekor 9, klan iblis makam kekaisaran ini adalah kekuatan yang sangat menakutkan di antara klan iblis. Di antara mereka, ada kekuatan yang sangat kuat. Jika Anda mengeksposnya, akan ada banyak masalah, kata Chen Sisi. Dia mengingatkan. "Jangan khawatir, aku punya pemikiran sendiri," kata Qin Chen seraya tersenyum tipis. Kemudian mereka berdua langsung melanjutkan. Saat mereka berdua semakin bergegas ke dalam, Qin Chen merasa bahwa kekuatan api di sekitarnya menjadi semakin kuat. Tiba-tiba ruang terbuka yang luas muncul di depan mata Qin Chen. Dan di kedalaman ruang ini, sebenarnya ada aula besar yang sangat besar, seperti dunia kecil, luas dan megah, memancarkan napas perubahan kuno. Qin Chen dan Chen Sisi menarik napas dalam-dalam. Mereka tidak menyangka akan ada aula sebesar itu di reruntuhan. Namun, aula ini sangat sederhana dan tersembunyi dengan baik. Jika bukan karena mereka mengikuti putra ilahi, Qin Chen pasti memerlukan banyak waktu untuk menemukan tempat ini. Pada saat ini, cacing pencari jiwa di dalam cakram Gyokian Kun juga tiba-tiba gelisah. Seolah-olah merasakan napas aula di depannya dan menyampaikan berbagai pesan. Hati Qin Chen tergerak. Ada aura yang membuat para cacing pencari roh itu merasa heboh di aula ini. Pasti akan ada harta karun. Setelah itu Qin Chen tidak berhenti dan dia terus melesat. Dan dia membawa Chen Sisi ke depan aula. Di atas aula, hembusan api berlama-lama penuh dengan pengekangan. "Chen Xiao, selain putra ilahi, sepertinya ada banyak master manusia sebelumnya di sini," kata Chen Sisi. "Yah benar, aku juga merasakannya. Selain putra ilahi, setidaknya ada selusin master manusia yang ada di sini," kata Qin Chen. Dia menyipitkan matanya. Ini memang cukup aneh karena dia datang mengikuti putra ilahi. Hampir tidak ada pemborosan di jalan. Dan dia juga adalah salah satu master manusia pertama yang membobol reruntuhan ini. Seharusnya tidak ada yang datang ke sini lebih cepat darinya, kecuali
Hanya ada satu kemungkinan, orang-orang ini seharusnya dibawa ke sini oleh putra ilahi itu sendiri, kata Qin Chen. Dia menyipitkan matanya, dan dia tidak bisa memikirkan kemungkinan lain kecuali yang ini. Apa dia membawa orang ke sini? Chen Sisi tertegun dan mengerutkan kening. Mengapa dia melakukan ini? Jika tempat ini benar-benar harta karun yang mulia api surgawi, akan lebih baik bagi putra ilahi itu untuk menyelinap masuk sendiri. Bagaimana dia bisa membawa orang lain bersamanya? Kata Chen Sisi. Aku tidak tahu alasan spesifiknya, tetapi kupikir itu bukanlah hal yang baik, kata Qin Chen. Dia tersenyum dingin. Ayo ikuti aku, kata Qin Chen. Dia kemudian memimpin Chen Sisi dan kembali melanjutkan. Qin Chen terus memasuki lorong dengan Chen Sisi. Nyala api tiba-tiba mengalir ke wajahnya. Qin Chen berdiri di aula ini. Seluruh aula sangat megah. Dia tidak tahu bahan apa yang digunakan. Itu terbuat dari api dan sangat kuat. Bahkan Qin Chen saat ini tidak dapat membahayakan aula ini. Qin Chen dan Chen Sisi berdiri di aula ini mengamati pilar di sekitarnya. Mereka telah menemukan banyak batasan yang kuat dan mereka sama sekali tidak boleh bertindak gegabah. Namun Qin Chen tidak takut. Dia mendesak teknik terlarang jiwa surgawi dan juga istana Ji Xiaodao. Dan pada saat yang sama aura beberapa api surgawi yang besar juga meresap. Dan segera batasan di depannya mulai menjadi jelas. Batasan api yang menakutkan itu tidak dapat membahayakan Qin Chen sama sekali. Qin Chen berjalan selangkah demi selangkah mengikuti aura putra ilahi. Qin Chen perlahan bergerak maju. Tiba-tiba sepertinya dia telah menyentuh beberapa mekanisme. Seluruh aula bergemuruh. 99 dan 81 pilar besar itu mulai berputar. Dan muncul di depannya sebuah gua. Putra ilahi seharusnya ada di sini, kata Qin Chen seraya masuk. Ada kekosongan di depannya. Benar saja, aura tahu mengalir. Qin Chen mendesak aturan ruang dan bersembunyi di kehampaan. Namun di saat itu tiba-tiba sebuah cahaya mengalir dan napas yang mencengangkan meletus. Dan aura suci langit dan bumi yang menakutkan bertahan. Membuat Qin Chen segera merasa bahwa seluruh tubuhnya sangat nyaman. Pena suci kuno tingkat guru suci. Chen Sisi terkejut dan apa yang ada di depannya adalah pena suci kuno tingkat guru suci. Yah, ini pena suci tingkat guru suci, kata Qin Chen. Dia juga nampak bersemangat. Dia melihat sebuah pena suci kuno di depannya yang merupakan pena suci kuno tingkat guru suci. Dapat dilihat bahwa pena suci kuno ini sangat lengkap. Lebih baik daripada pena suci kuno tingkat guru suci yang Qin Chen peroleh dari alam Ibisyama. Oke, jika aku mendapatkan pena suci tingkat guru suci itu, sumber daya untukku menerobos tahap air suci surgawi akan cukup, kata Qin Chen. Dia sangat gembira dan dia tidak menyangka bahwa putra ilahi memberinya kejutan seperti itu. Chen Shao, lihat, mereka adalah putra ilahi. Tiba-tiba Chen Sisi berteriak untuk mengingatkan Qin Chen. Mendengar itu Qin Chen kemudian menoleh dan melihat ada sekelompok orang kuat di samping pena suci itu. Dan pemimpinnya adalah putra ilahi. Pada saat ini mengikuti putra ilahi ada lebih dari selusin master. Satu persatu dari mereka melihat ke depan, melihat pena suci tingkat guru suci itu dan wajah mereka mengungkapkan cahaya ekstasi. Hahaha, saudara ilahi, kamu benar-benar tidak membohongi kami. Benar-benar ada harta karun di sini dan itu merupakan pena suci tingkat guru suci. Yah, benar. Kali ini kita menghasilkan banyak uang. Ini adalah pena suci tingkat guru suci. Hanya master tingkat suci master yang dapat memilikinya. Jika kita mendapatkan pena suci tingkat guru suci ini, kultivasi kita akan cukup untuk meningkat 10 kali lipat. Yah, benar. Semua ini berkat putra ilahi. Jika bukan karena putra ilahi memimpin kita, kita tidak akan pernah datang ke sini. Dan kita tidak akan mendapatkan pena suci tingkat guru suci ini. Kelompok master ini satu persatu sangat bersemangat. Dan pada saat yang sama seseorang terbang. Mereka akan mengumpulkan pena suci tingkat guru suci ini. Semuanya berhati-hati. Pena suci tingkat guru suci ini memiliki batasan. Jika Anda terburu-buru, Anda akan diserang. Namun dalam ingatan kehidupan saya sebelumnya, ada cara untuk membuka batasan ini, kata putra ilahi. Oh, ada hal seperti itu. Kalau begitu, tolong putra ilahi untuk melanggar batasan ini, kata seorang lelaki. Nampak lelaki ini bermata elang.
Chen Shao, putra ilahi itu akan melanggar batasan. Haruskah kita bergerak sekarang? Kata Chen Sisi. Jangan khawatir. Saya tidak percaya bahwa putra ilahi ini begitu baik, kata Qin Chen. Dia mencibir. Di aula utama sebelum datang ke pena suci tingkat guru suci itu, putra ilahi terus-menerus menampilkan serangkaian rune, dan dia telah mengembangkan serangkaian rune yang tidak jelas dan misterius. Dan pada akhirnya putra ilahi berhasil melanggar batasan itu. Sebuah celah muncul di pena suci, dan kemudian napas yang kuat dari pena suci itu menyembur keluar. Ketika batasan dibuka, semua orang merasakan napas yang kuat dari pena suci, dan napas ini bahkan membuat semua orang yang hadir merasakan surga. Semua orang sedikit ketakutan, apakah ini pena suci tingkat guru suci? Napas yang keluar dari itu sudah membuat mereka sangat bahagia, dan banyak orang nampak sudah siap untuk bergerak. Semuanya, saudara ilahi telah membuka batasan untuk kita dan menghabiskan begitu banyak daya. Bagaimana kalau kita membiarkan saudara ilahi untuk beristirahat? Kata lelaki tua bermata elang itu. Kemudian dia dengan hati-hati mengeluarkan sebuah botol pil dan memberikannya kepada putra ilahi. Nampak ada napas menyegarkan dari botol pil itu. Terima kasih banyak, kata putra ilahi seraya tersenyum dan kemudian mengambil pil itu. Namun tepat ketika tangannya menyentuh pil itu, tiba-tiba cahaya hitam muncul dari lelaki tua bermata elang itu. Dan kemudian seekor kelabang berwarna-warni terbang keluar dan langsung menggigit pergelangan tangan putra ilahi. Kamu! Wajah putra ilahi seketika berubah drastis. Dia menampar pergelangan tangannya dan menampar kelabang berwarna-warni itu. Namun di saat itu juga tubuhnya nampak kejang-kejang, dan dia kemudian duduk bersila di tanah untuk menstabilkan tubuhnya. Wen Shangxiong, apa yang kamu lakukan? Kata putra ilahi dengan marah. Nampaknya dia telah diracuni. Melihat itu, ekspresi orang lain juga nampak berubah dan mereka semua berteriak. Beberapa dari mereka merasa ada yang tidak beres, bahkan mengguncang sosok mereka dan ingin bergegas. Namun hanya saja sebelum mereka dapat bergegas, tiba-tiba seorang ahli parubaya yang kekar di belakang mereka tiba-tiba bergerak, menembak mereka dari belakang dan membanting punggung beberapa orang. Duar, beberapa orang ini bahkan tidak berpikir bahwa akan ada seseorang di sebelah mereka. Dalam kemarahan mereka ingin melawan tetapi sudah terlambat. Setelah terkena pukulan pria-pria itu, mereka terbang satu persatu, memuntahkan darah dan berteriak dengan sedih. Tiba-tiba ada 4 orang yang bergabung dan melukai sebagian besar orang yang hadir. Wen Shangxiong, Wu Jianlong, apa yang kalian lakukan? Beberapa master di tempat kejadian berkata dengan marah. Apa yang kamu lakukan? Lelaki tua bermata elang itu nampak tersenyum dingin. Apa yang aku katakan? Tentu saja untuk menelan pena suci tingkat guru suci ini akan terlalu boros jika mendistribusikannya kepada kalian semua. Hanya aku yang berhak memilikinya. Hahaha. Pria bermata elang dan pria kekar itu nampak mencibir. Setelah mengatakan itu, lelaki bermata elang itu kemudian berbalik dan hendak mengambil pena suci tingkat guru suci itu. Tetapi tubuhnya baru saja berbalik. Saya tidak tahu kapan sesosok muncul di belakangnya, menusuknya dengan telapak tangan dan merobek dadanya. Apa? Lelaki bermata elang itu nampak meraung dengan kesakitan dan menatap sosok di depannya dengan ketakutan. Sosok itu ternyata adalah putra ilahi yang telah diracuni olehnya sebelumnya. Tidak mungkin kamu diracuni oleh cacing 7 warna milikku. Puncak tahap air surgawi tidak akan bisa menolak. Bagaimana kamu bisa tidak apa-apa? Kata pria bermata elang itu. Nampak dia meraung tidak percaya. 7 jiwa memang spesies alien purba. Tetapi sayangnya, jika ingin menghitung kursi ini, itu terlalu konyol. Putra ilahi berkata sambil menyeringai. Apakah menurut kalian semua, kursi ini membawa kalian semua ke sini? Apakah itu benar-benar ingin memberi kalian semua harta? Naib. Boom. Di atas kepalan tangan putra ilahi cahaya bersinar dan dengan ledakan, pria bermata elang itu langsung hancur berkeping-keping. Di tubuhnya asal-usul berbagai hukum, jalan kekuatan magis, dan darah agung tiba-tiba berhamburan dan terciprat. Putra ilahi menarik napas tajam dan segera darah dan hukum yang tak terhitung jumlahnya itu mengalir ke dalam tubuhnya.
dan tubuhnya mulai dipenuhi dengan kilau. Adegan mengerikan ini seketika membuat para master lainnya yang ada di sana nampak tertegun. Semua orang memandang putra ilahi itu dengan ngeri. Putra ilahi yang lembut, yang ingin berbagi harta dengan mereka tanpa diduga, itu sekarang berubah menjadi iblis. Putra ilahi, tolong jangan bunuh kami. Maafkan kami. Kami berjanji bahwa kami tidak akan pernah mengatakan apapun tentang hal ini. Kami juga tidak menginginkan pena suci tingkat guru suci ini. Semua orang nampak berkata dengan ngeri. Memaafkanmu. Kursi ini telah bekerja sangat keras untuk membawa kalian ke sini. Apakah kalian pikir kalian datang ke sini untuk mendapatkan harta? Nyatanya kalian semua telah menjadi mangsa kursi ini. Kata putra ilahi, tiba-tiba dia bergegas ke kerumunan. Dia mengulurkan tangan besarnya dan meremas kepala dari semua master manusia itu. Tiba-tiba kabut darah memenuhi tubuhnya, dan darah serta vitalitas dari mereka semua langsung diserap oleh putra ilahi. Nyaman, sangat nyaman. Kata putra ilahi, dia dengan jelas merasakan vitalitas yang telah lama habis di tubuhnya dan mulai diisi kembali. Sayangnya tubuhnya adalah tubuh penguasa suci di kehidupan sebelumnya. Jika dia ingin kembali ke keadaan puncaknya, dia tidak tahu berapa banyak master manusia yang harus dia telan. Dengan hanya menelan beberapa master manusia ini, itu hanya memulihkan sedikit kekuatan di tubuhnya. Sayang sekali Yao Ming tidak ada di sini. Kalau tidak, orang jenius seperti itu jika ditelan itu akan lebih menakjubkan daripada menelan beberapa puluh master. Ini semua yang harus disalahkan adalah Qin Chen. Sial, dia telah merusak rencana kursi ini. Kata putra ilahi, dia menggertakkan giginya. Dia saat ini dikelilingi oleh darah. Dia menyerap darah dan kehidupan ini sedikit demi sedikit. Dan cahaya hijau redup keluar dari matanya. Wah, pertunjukan yang bagus. Namun di saat itu tiba-tiba suara mencibir terdengar. Pada saat berikutnya kekosongan di sekitar putra ilahi itu menyala dan sesosok muncul di situ. Sosok itu memegang pedang hitam. Ini kamu, Qin Chen, kenapa kamu di sini? Kata putra ilahi, dia berteriak dengan marah. Boom, seketika darah yang mengerikan keluar dari tubuh putra ilahi dengan wajah yang mengerikan. Dia mengetahui krisis dan dia ingin melarikan diri. Namun sebelum dia bisa melakukan itu, dia kemudian melihat ke atas dan melihat seorang wanita cantik muncul di kejauhan dalam kehampaan. Wanita ini sangat glamor. Dia melirik ke arahnya dan segera segala sesuatu di dunia telah menghilang, membuatnya benar-benar tenggelam ke dalamnya. Hancurkan, putra ilahi nampak ketakutan. Kekuatan pesona ini benar-benar menakutkan. Itu benar-benar bisa membingungkannya. Biasanya dia adalah jiwa dari guru suci. Dia tidak akan dapat dibingungkan hanya dengan kekuatan pesona. Tetapi wanita ini, di belakangnya nampak ada rubah peri berekor 9. Dan ada aura guru suci yang membuatnya tidak dapat menolak. Ras iblis rubah peri berekor 9. Putra ilahi meraung dengan ketakutan. Dan kekuatan iman yang mengerikan mengalir dari tubuhnya. Tubuhnya segera dipenuhi dengan cahaya jiwa, dan dia membakar jiwanya sendiri. Jiwa putra ilahi saat ini hanyalah bagian yang sangat rusak dari kehidupan sebelumnya. Di bawah serangan pedang karat misterius Qin Chen, itu telah menderita kerugian besar, dan vitalitasnya telah rusak parah. Namun sekarang teknik rahasia jiwa ini diaktifkan kembali. Kemungkinan besar jiwanya akan sangat terluka. Namun dia sangat menyadari jika dia tidak melakukan ini, dia pasti akan jatuh ke dalam bahaya. Jiwanya terbakar dan segera putra ilahi bisa melepaskan diri dari pesona Chen Sisi. Tetapi sebelum dia sempat bereaksi lagi, dia merasakan napas waktu yang jelas langsung menembus kehampaan. Kekuatan waktu. Dalam sekejap, Qin Chen langsung menunjukkan kekuatan supernatural terkuatnya. Tidak baik. Putra ilahi berteriak, darah mengalir dari matanya. Guru ilahi selamanya. Boom. Di tubuhnya kekuatan besar menyapu dan dia akan melepaskan diri dari kekuatan supernatural waktu Qin Chen seperti sebelumnya. Namun bagaimana mungkin Qin Chen memberinya kesempatan ini lagi? Asal usul waktu, kekuatan waktu. Manifestasi kekuatan supernatural bersinar melalui masa lalu dan masa depan. Kata Qin Chen, segera asal usul waktu yang terbengkalai dalam pikirannya akhirnya diungkapkan untuk pertama kalinya. Boom, kekuatan waktu yang sangat besar itu tiba-tiba beredar
bersamaan dengan napas tahun. Itu lebih dari 10 kali lebih kuat daripada Qin Chen yang menggunakan kekuatan sihir waktu sebelumnya. Tiba-tiba pemikiran putra ilahi itu nampak terhenti, dan segala sesuatu di dunia mengalami stagnasi. Dan pada saat berikutnya, pedang karat misterius itu telah menembus dada putra ilahi. Putra ilahi berteriak, awan kekuatan dingin memenuhi tubuhnya, membekukan tubuhnya. Itu adalah kekuatan pedang karat misterius yang menjerat putra ilahi. Di bawah kekuatan dingin ini, jiwa putra ilahi itu akhirnya terbangun. Asal-usul waktu. Kamu sebenarnya memiliki asal-usul waktu. Tidak heran kamu bisa menguasai kekuatan magis waktu. Kata putra ilahi. Dia nampak putus asa. Jika dia tahu bahwa Qin Chen sebenarnya memiliki asal-usul waktu, dia pada akhirnya tahu bahwa Qin Chen benar-benar memiliki asal-usul waktu di tubuhnya. Dan itu bukanlah kekuatan magis waktu yang diciptakan dari separuh waktu. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.